Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahu syalla ala syahidina Muhammad wa ala ali syahidina wa maulana Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat membaca kitab Riyadhus Shalihin dengan bab yaitu syafaat. Syafaat itu adalah menyampaikan hajat orang muslim. Syafaat itu yaitu menyampaikan. Artinya kita apabila kita membantu hajatnya seorang muslim itu juga membutuhkan syafaat seorang muslim. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yashfa' syafa'atun hasanatan yakal lahu nasibum minha. Siapa yang membantu untuk tercapainya hajat seseorang dalam kebaikan, maka ia akan mendapatkan bagian daripadanya. An-Nisa 84. Hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Musa al-Asy'ari berkata, adalah Nabi jika kedatangan seorang yang berhajat atau kepentingan maka berkata kepada para sahabat, bantulah supaya kamu mendapatkan pahala, dan Allah akan memutuskan atas lidah nabinya apa yang ia suka kehendaknya. Bukhari Muslim. Berikan syafaatmu kepada, bantulah muril atau material untuk melaksanakan hajat orang tersebut, yaitu sesuai dengan ayat Al-Quran, wal asri innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu membantu dalam hal kebaikan dan takwa. Rasulullah bersabda juga dari Ibnu Abbas dalam kisah Barirah dengan suaminya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Barirah, andaikan kau mau kembali kepada suamimu. Berkata Barirah, ya Rasulullah, apakah kau menyuruh saya? Jawab Nabi, saya hanya membantu, memberi sahabat, menganjurkan. Berkata Barirah, saya tidak berhajat lagi kepadanya. Barirah istri dari Muqis yang keduanya hamba saya. Kemudian ketika Barirah merdeka, ia berhak meneruskan perkawinan atau melepaskan, sedang suaminya masih tetap cinta padanya. Karena itu Rasulullah berkata, andaikan kau suka kembali, kasihan pada suami. Ini contoh syafaat atau satu usaha untuk kebaikan dengan jasa-jasa baik, yaitu membantu, memberikan sesuatu, menolong suatu orang yang demi kebaikan adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya itu mengalir terus apabila itu dikerjakan terus. Kita membantu seseorang dengan ikhlas supaya hajatnya itu tercapai, maka itu juga syafaat untuk membantu kepada kebaikan orang lain, maka Allah akan membalasnya. Tadi sesuai dengan Al-Quran, siapa yang membantu untuk tercapainya hajat seseorang dalam kebaikan, maka ia akan mendapatkan bagian daripadanya. Cukup sekian, semoga kita dapat menelaah hadis ini sehingga kita mendapatkan pahala insyaallah. Dengan apapun kita membantu asalkan dengan ikhlas, dengan tidak riya, dengan tidak minta pujian dari orang lain, dengan ikhlas lillahi taala, insyaallah akan mendapatkan insyaallah subhanahu wa taala. Ya, semua akan membantu sesuai dengan keinginan kita, niat kita. Apabila kita niat ikhlas lillahi taala, maka akan mendapatkan sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita niat untuk dipuji, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari nilai membantu itu. Karena semua tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Itulah yang hadis di mana setiap buku kitab dalam fikih ibadah maupun fikih ibadah mahdhah itu pasti ada tergantung niat. Pertama-tama bab niat pasti yang akan ditelan, karena
sesuatu amal perbuatan diterima atau tidak tergantung kepada niat kita lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, atau karena orang lain, karena ria, atau karena ingin dipuji orang, karena angkuh, atau karena apapun selain daripada Allah, maka dia tidak akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.